Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian dengan saya pada sesi ke-107 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-107 ini saya akan mencoba membuat suatu rangkuman apa makna dan implikasi dari pangsa pengeluaran pangan Indonesia ini. Pada sesi-sesi sebelumnya, saya mengungkapkan bahwa pangsa pengeluaran pangan bisa dijadikan sebagai indikator kesejahteraan atau kebalikannya kemiskinan. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan, maka semakin tinggi juga tingkat kemiskinan atau semakin rendah tingkat pendapatan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat suatu analisa berdasarkan dua periode waktu atau dua titik waktu satu periode 5 tahun, yaitu pangsa pengeluaran pangan Indonesia pada tahun 2014 dan tahun 2019. Apabila kita gunakan ukuran ini, maka kita dapat mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2014 itu lebih tinggi dari tingkat kesejahteraan pada tahun 2019, yaitu dicerminkan oleh pangsa pengeluaran pangan secara agregat desa dan kota 46,45% pada tahun 2014, meningkat menjadi 49,21% pada tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, kalau kita terjemahkan pangsa pengeluaran pangan ini menurut daerah, yaitu desa dan kota, maka kita bisa menarik satu makna bahwa pangsa pengeluaran pangan di desa pada tahun 2014 menunjukkan tingkat kemiskinan di pedesaan atau tingkat kesejahteraan di pedesaan lebih tinggi daripada tahun 2019, tetapi dia lebih rendah daripada tingkat kesejahteraan penduduk masyarakat kota. Apabila dalam dua titik waktu kita bandingkan, tampak desa dan kota mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Tetapi yang perlu mendapatkan perhatian serius secara tren penurunan tingkat kesejahteraan di rumah tangga perkotaan berlangsung lebih cepat daripada penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga di pedesaan, sebagaimana dicerminkan oleh perubahan angka-angka selama 5 tahun, yaitu penduduk desa pangsa pengeluaran pangannya meningkat dari 54,15% ke 55,68% atau meningkat dalam 5 tahun 1,53%, dan penduduk kota pangsa pengeluaran pangannya meningkat 4,08%. Nah, dengan data ini juga kita bisa melihat kesenjangan antara desa kota menurun. Namun demikian, penurunan kesenjangan tersebut bukan karena masyarakat pedesaan meningkat tingkat kesejahteraannya, tetapi rumah tangga perkotaan menurun tingkat kesejahteraannya lebih banyak, lebih tinggi daripada penduduk atau rumah tangga perdesaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin membandingkan
apa yang terjadi di Korea Selatan sebagai referensi melihat perkembangan suatu masyarakat yang mana pada tahun 1970 itu kurang lebih pendapatan per kapitanya sama dengan Indonesia. Pada saat itu masyarakat Korea Selatan berada pada posisi pangsa pengeluaran pangan kurang lebih 45%. Pada tahun 2005, pangsa pengeluaran pangan masyarakat Korea Selatan sudah menurun menjadi 18,9%. Apa artinya? Tingkat kesejahteraan masyarakat Korea Selatan bergerak cepat sebagaimana diperlihatkan oleh penurunan pangsa pengeluaran pangan pada tahun 2005 saja sudah mencapai 18,8%. Bapak Ibu sekalian, nanti kita bahas tersendiri bagaimana dampak dari transformasi ekonomi atau kesuksesan industrialisasi terhadap pertanian Korea Selatan. Pada kesempatan ini kita fokuskan saja bahwa sebagai gambaran pada tahun 2005 saja pangsa pengeluaran pangan Korea Selatan sudah mencapai 18,8%. Sedangkan kita, Indonesia, pada saat sekarang saja kita masih bergerak sekitar 50%. Artinya masih jauh kondisi kita apabila kita ingin mendapatkan tingkat kesejahteraan seperti di Korea Selatan. Bapak Ibu sekalian, apa catatan akhir dari uraian ini? Yang pertama adalah saya bukan mengulang-ulang tetapi supaya lebih kita ingat, ya, diukur oleh pangsa pengeluaran pangan, rumah tangga Indonesia ini masih miskin. Ini baik di kota maupun di desa. Ini perlu kita ambil intisarinya sehingga kita bisa menerima keadaan ini bahwa rumah tangga kita, rumah tangga Indonesia kurang lebih setengahnya hanya dialokasikan pengeluarannya itu untuk membeli makanan. Dengan demikian implikasinya adalah sisa dari pendapatan itu untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, rekreasi yang pasti jauh lebih rendah secara persentase maupun absolut dibandingkan negara maju. Nah, disinilah saya pikir suatu visi, ya, bahwa kita harus menerima keadaan ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan fakta ini, ya, kita perlu mencari strategi baru, mencari model baru, supaya kita bisa menurunkan pangsa pengeluaran pangan ini, paling tidak mengejar Korea pada tahun 2005, yaitu menurunkan pangsa pengeluaran pangan dari 45,9% sampai kepada 18,8% atau 8,2% penurunan pangsa pengeluaran tersebut. Ini bukan pekerjaan mudah, sebagaimana yang telah kita alami selama ini, bahwa sampai sekarang saja, setelah 76 tahun kita membangun, setelah merdeka katakanlah, masih saja hidup kita sebagian besar rumah tangga kita hanya untuk mendapatkan makanan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sesi ini dan nanti kita bertemu kembali pada sesi 100
8. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.